Silakan duduk. Jemaat saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, kembali saya bisa ada di sini untuk bersama-sama kita bersekutu, berbakti, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Setelah Tuhan mengizinkan saya memimpin wilayah Indonesia Timur II, yang menyebabkan saya ada beberapa kali di tempat ini, dan Tuhan telah menjaga, memelihara, memberkati 10 tahun memimpin wilayah Indonesia Timur II, dan saya menyerahkan tongkat kepemimpinan kepada pengurus yang baru, ketua wilayah yang baru, Bapak Pendeta John Venturi STH, yang menerima tongkat estafet kaderisasi pemimpin di wilayah Intim II untuk melaksanakan tugas kepemimpinan. Namun Tuhan berkehendak lain baginya, sehingga dalam kurun waktu 3 tahun beliau mengundurkan diri sebagai pemimpin wilayah Intim II, dan kekosongan ini diisi oleh pemimpin yang awalnya adalah wakil ketua wilayah Gereja Injil Indonesia Timur II 2020-2021, Bapak Pendeta Matius Makani. Puji Tuhan, jemaat ini adalah jemaat yang ada di hati saya. Betapa tidak, jemaat ini terus mendukung pelayanan yang saya lakukan selama ini. Yang ada terlilit di jari manis tangan kiri saya, itu adalah lilitan hati dari jemaat ini. Dan puji Tuhan, Tuhan menjaga dan memelihara kita sampai sejauh ini. Shalom. Bapak, Ibu, saudara-saudari, kakak dan adik semua yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur kepada Tuhan, Gembala Agung kita, yang terus setia memelihara, menuntun kita dalam perjalanan kehidupan kita masing-masing, sehingga setiap gerak langkah kita selalu tertata dan tertuju dan terlihat jelas tuntunan dan pemeliharaan Sang Gembala Agung itu, sehingga dalam kita memasuki era ini kita tetap terjaga melewati situasi-situasi yang merupakan lembah bayang tangan penjagaan dan pemeliharaan Tuhan tetap nyata bagi kita. Dan kita diberi kekuatan dan kesehatan untuk bisa datang berbakti, bergereja di tempat ini, sedangkan kekasih-kekasih kita yang lain di dalam usia yang semakin menjelang senja, rentah, mereka tidak diberi kesempatan karena COVID-19. Bagi usia-usia lanjut adalah usia-usia rentan untuk tertular dengan wabah yang membumi saat ini. Dan puji Tuhan, hari ini kita diberi peluang untuk beribadah di dalam gereja, sedangkan kekasih-kekasih kita yang lain karena faktor usia, faktor penyakit bawaan yang rentan terhadap tertularnya COVID-19, mereka bisa berbakti di rumah mereka masing-masing. Tetapi Tuhan dalam penyembahan kita yakin tidak dibatasi oleh tempat, situasi, dan kondisi alam yang melanda bumi ini. Tuhan ada dimanapun namanya disebutkan. Keselamatan menurut Alkitab banyak kali disalah mengerti oleh orang percaya atau orang Nasrani, orang Kristen. Karena bagi sebagian orang Kristen, hidup kekal
surga itu. Walaupun sering didengar, sering diperdengarkan hidup kekal itu, tetapi banyak juga orang Kristen yang namanya orang Kristen tidak memiliki, tidak mempunyai keyakinan kehidupan kekal itu. Keselamatan yang hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mereka tahu bahwa jalan itu hanya adalah satu, yaitu Tuhan Yesus Kristus untuk membawa kepada kehidupan kekal itu. Tetapi sekali lagi mereka tidak memiliki keselamatan itu, sehingga mereka dapat dikatakan hampir saja selamat, tetapi sebenarnya tidak selamat, hampir saja. Itu sebabnya tema kita pada pagi hari ini, dekat tetapi di luar, yang terambil dari pembacaan kita Injil Lukas 15 ayat 25 hingga ayat yang ke-32. Demikian bunyinya. Injil Lukas pasal 15 ayatnya yang ke-25 hingga ayat yang ke-32. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang, dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, apa arti semuanya itu? Jawab hamba itu, adikmu telah kembali, dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun, karena ia mendapatnya kembali dengan sehat. Maka marahlah anak sulung itu, dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa, dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur. Maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Lukas pasal yang ke-15 ini, khususnya ayat bacaan kita tadi, adalah perumpamaan mengenai anak yang hilang. Mungkin sudah berulang kali kita mendengar, sudah berulang kali kita kenakan kepada diri kita perjalanan iman rohani kita, dan kita mengenal bahwa yang terhilang ini adalah si bungsu. Tetapi hari ini saya mau mengajak kita sekalian untuk melihat anak bungsu. Memang dia tidak salah, dia anak yang terhilang, tetapi dia mengalami perubahan dan dia kembali datang kepada Bapa. Sedangkan anak yang sulung adalah yang selalu ada dekat bersama dengan ayahnya. Tetapi dari nats ini akan terlihat bahwa sebenarnya si sulung adalah terhilang di samping atau dekat dengan Bapa tercinta atau ayahnya. Timbul pertanyaan, apa yang menyebabkan sehingga si sulung ini terhilang dekat Bapa, dekat ayahnya sendiri? Dia terhilang dan dinyatakan hilang, dan tema kita katakan dekat. Tetapi sebenarnya ada di luar. Yang pertama, ada 3 alasan yang menjawab pertanyaan itu. Apa yang menyebabkan si sulung ini dikatakan atau disebut terhilang di dekat bapaknya? Yang pertama, karena ia tidak pernah memiliki, atau si sulung ini tidak pernah memiliki kepersekutuan dengan bapaknya. Ayat 25 dan ayat 26. Ayat 26 katakan tidak ada komunikasi langsung. Ini menunjukkan kepada kita bahwa selama ini
Anak sulung ini ada bersama-sama dengan Bapa, setia, rajin, bertahun-tahun lamanya, tetapi sebenarnya tidak terjalin persekutuan bersama ayahnya, sehingga dia pakai perantara. Tidak ada komunikasi langsung, tidak ada relasi, hubungan langsung antara Bapa dan anak. Walaupun dia ada dekat, bersama-sama di situ, tetapi persekutuan antara ayah dan anak ini tidak terwujud menjadi nyata. Dia sampai di luar, dekat rumah. Dia tidak datang ada apa-apa, tapi dia pakai orang lain, pelayan yang ada di situ. Ada apa sebenarnya di rumah ini? Ini menunjukkan kepada kita bahwa persekutuan yang ada di dalam itu tidak terwujud. Dia tidak pernah merasakan persekutuan bersama ayah tercinta yang hidup bersama-sama dengan dia selama itu. Tetapi juga dengan sang adik pun sama, ayat 30 mencatat. Dia katakan, ketika anakmu bukan adikku. Menunjukkan kepada kita bahwa sebenarnya semua yang dilakukan selama bertahun-tahun ternyata di luar persekutuan. Tidak ada relasi, tidak ada hubungan komunikasi yang baik di antara si sulung dengan ayah tercinta. Anak sulung walaupun ia selalu dekat dengan sang bapa, tetapi ia belum pernah mengenal relasi atau hubungan itu yang baik dengan bapa, juga dengan sang adik, selama dia tidak memiliki hubungan itu. Walaupun dekat, dia tetap, ayat itu katakan, ada di luar. Jemaat yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, sukacita yang dimiliki oleh ayah karena si adik ini, si bungsu ini kembali, tidak dinikmati, tidak dialami oleh sang kakak sulung ini. Karena persekutuan hati dari sang bapa itu, sukacita yang meluap karena yang hilang itu berbalik, tidak tertular di dalam diri batin daripada anak, karena memang adanya kesenjangan persekutuan di antara bapa dan anak. Yang kedua, apa yang menyebabkan alasan si sulung ini kita katakan dia terhilang dekat Bapa? Karena ia mengandalkan kebenaran sendiri. Ayat 29 dan ayat yang ke-30 berkata seperti berikut. Tetapi baru saja datang anak bapa yang telah memboroskan harta kekayaan bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur. Maka bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanku. Ayat 29 saya ulangi. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani bapa, dan belum pernah aku melanggar perintah bapa. Tetapi kepadaku belum pernah bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Dia mengandalkan kebenarannya sendiri. Itu sebabnya dia ada di luar, dekat, tetapi di luar. Dia adalah anak yang rajin. Dia ada anak yang setia. Segala kegiatan-kegiatan aktivitas dapat dilakukan bertahun-tahun lamanya. Dia sendiri tahu itu. Dia tidak pernah lalai dan apa. Rajin beribadah, rajin melakukan ritual keagamaan. Tetapi sebenarnya apa yang dibuat di luar Tuhan, apa gunanya? Apa artinya? Yesus berkata di dalam Injil Yohanes 15, kamu tidak dapat berbuat apa-apa kalau di luar aku. Anak ini dia menghitung jasa, dia menghitungkan semua yang dia kerjakan,
selama bertahun-tahun, itu tidak menjamin dia ada di dalam persekutuan intim dengan Bapa di surga, khusus dengan Bapa kandungnya yang diserahkan di dalam teks kita ini. Saudara-saudara jemaat yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, perbuatan baik tidak dapat menjamin persekutuan kekal, walaupun itu dapat dihitung dan direkkan satu persatu. Selama tahun ini saya buat ini, saya lakukan ini, melayani dan begini-begini, setia beribadah dan seterusnya, dalam situasi dan keadaan apapun, saya tetap setia, rajin melakukan itu. Tapi itu tidak akan menjadi modal untuk dia memiliki keselamatan dan hidup yang kekal itu. Di dalam Efesus pasal 2 ayat 8 dan ayatnya yang 9 tercatat ayat ini sebagai berikut. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Dia coba menyusun semua yang telah dilakukan, yang sudah diabdikan bertahun-tahun lamanya. Ini sebagai under, saya bisa masuk di dalam sana, dan saya bukan seperti yang itu, dan seterusnya. Tetapi itu tidak membawa dia untuk datang kepada kekekalan, hidup yang kekal, karena semuanya itu dilakukan di luar persekutuan dengan Allah yang sudah menyelamatkan dan yang mengasihinya. Jemaat yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam pelayanan saya, sejak saya menyerahkan diri dan selesai ujian negara SPT Japri pada tahun 1976, saya kembali menyerahkan diri untuk melayani. Di awal pelayanan saya dengan semangat muda pada waktu itu, saya memulai pelayanan di antara orang-orang Jinitio di Pulau Sapu. Dan ketika suatu saat saya diperkenankan untuk datang menemui imam Jinitio, datang menyampaikan Injil di rumahnya. Nama imam itu adalah Amar Ade. Dia adalah seorang pria tua yang ada konde rambutnya. Kami datang mengatakan Injil kepadanya. Di situ dia membeberkan bahwa saya tidak pernah berbuat dosa. Saya akan masuk surga yang kamu ceritakan itu, karena saya tidak pernah bersalah, saya tidak pernah mencuri, saya tidak begini dan begitu. Dia menghitung semua jasa, dan itu dia berhak untuk masuk memiliki surga yang kami datang tawarkan bahwa hanya ada di dalam Yesus Juru Selamat itu. Dan saya katakan kepadanya, firman Tuhan katakan semua orang sudah berbuat dosa, kecil atau besar, tua ataupun muda, tidak ada seorang pun yang berbuat baik. Semuanya telah menyeleweng dan hilang kemuliaan Allah, termasuk saya yang ada di dalamnya juga Bapa. Semua manusia sudah berbuat dosa dan bersalah. Tidak ada yang tidak benar di hadapan Tuhan. Tidak ada yang baik di hadapan Tuhan. Seorang pun dia tetap, saya orang baik, saya tidak pernah mencuri. Dan sekarang kamu katakan, sekarang saya juga orang berdosa. Dia pakai ilustrasi demikian. Kalau seandainya orang katakan bahwa saya adalah orang berdosa, saya orang jahat, maka saya sendirilah yang akan pergi cari polisi untuk membunyikan saya, masukkan saya di dalam penjara. Jangan orang yang datang katakan bahwa saya orang berdosa. Saya tanya kepada sang penterjemah, apa maksudnya? Dia merasa sebagai seorang imam besar yang ada di wilayah kepemimpinannya itu Desa Teriwu di Sapu. Dia seperti merasa dihakimi oleh Bapak, bahwa semua orang sudah berbuat dosa, termasuk Bapak dan dia. Dan dia katakan, kalau orang katakan saya berdosa, saya akan pergi cari polisi, saya katakan bawa saya ke dalam penjara. Oh, dia merasa saya menghakiminya. Iya, saya bilang, mari saya buka ini firman, bukan saya, tetapi Allah pencipta semesta alam, dialah yang mengumumkan dan menyatakan semua manusia sudah berbuat dosa,
mulai daripada jabang di dalam rahim seorang wanita, dia adalah manusia, dia bukan monyet atau dia bukan kera, dia adalah manusia. Sejak saat itu dia adalah manusia, sudah berbuat dosa. Dan dia tetap tidak, saya tidak. Dan maaf, saya minta kalau begitu Bapak, bolehkah saya berdoa? Tidak, tidak perlu. Sekarang saya mau pergi upacara naik di gunung, meminta hujan turun, katanya mencolok hujan untuk turun. Bolehkah ikut? Silakan. Kami naik ke bukit itu bersama, mereka bawa anak domba ke bukit itu untuk menyembelih, dan darahnya itu dipersembahkan di atas batu itu di puncak gunung Tering. Meminta hujan. Saya mengajak teman yang mendampingi saya, kita ke sudut situ. Kita berdoa agar Tuhan hari ini dan dalam minggu ini jangan turunkan hujan, jangan doa si teman ini terkabul. Dan kami berdoa sungguh-sungguh, Tuhan tolong kami, dan Tuhan wujudkan kuasa-Mu bahwa semua manusia sudah berdosa, tak ada satupun yang ada di dalam persekutuan bersama Engkau, karena dosa sudah menghambat persekutuan itu. Dan puji Tuhan, hujan tidak turun, awan ada. Tetapi hasil colok hujan tidak terwujud. Kami turun sambil menyanyi memuji Tuhan. Dan apa yang terjadi malamnya? Malamnya saya tidak sakit, tidak panas. Tetapi saya di dalam ini bergerak dan berontak untuk mengeluarkan sesuatu. Dan saya mulai keluarkan semua isi lambung saya. Sampai yang terakhir saya tak berdaya lagi. Dan ketika saya terakhir keluarkan isi itu, tiba-tiba ada yang berbunyi. Mereka pakai senter lihat apa ini. Ternyata satu butir kelereng yang menghambat. Dan puji Tuhan, setelah butir kelereng itu keluar, kali ini sekarang kelereng itu ada di lemari saya. Karena Dia yang ada di dalam kita lebih besar dari apapun yang ada di luar kita. Tuhan yang kita imani, kuasanya tak tertandingi, karena Dia pemilik kuasa di surga dan di bumi ini. Itu sebabnya Dia mengandalkan kita pergi, karena kuasa itu dalam tangan saya. Kita melakukan lagu pertama kali NKI. Wajibmu sesudah kau diselamatkan, rajin-rajin bekerja untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Sesudah kita dipersekutukan oleh Yesus menjadi keluarga Allah dan hidup kekal menjadi milik kita. Rajin berbuat. Setelah ada di dalam persekutuan ini, keselamatan itu kita peroleh. Bukan seperti si suluk. Dia rajin berbuat, dia berhitung semuanya, matematikanya dia lakukan, ini dan itu bertahun-tahun. Saya tidak sama seperti itu. Anakmu bukan adikku. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, bagaimana dengan kita? Sudah berapa lama tahun hidup kekristenan kita? Jangan sampai seperti awal tadi saya katakan. Apabila kita lakukan di luar persekutuan, keluarga atau anak-anak Tuhan, semua yang kita lakukan adalah di luar area keselamatan yang hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Walaupun sudah bertahun-tahun kita lakukan itu. Injil Markus 12 ayat 34 mencatat, Yesus melihat bagaimana bijaksananya jawab orang itu, dan Ia berkata kepadanya, engkau tidak jauh dari kerajaan Allah. Sama dengan yang kepada Nikodemus. Ini kepada orang yang datang memuji Yesus. Setelah dia mendengar jawaban Yesus tepat dengan itu, bahwa kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesamamu, dia datang luar biasa guru. Dan Yesus menangkap dia. Luar biasa, lu punya akal, lu punya kehidupanmu, tapi sebenarnya engkau tidak jauh lagi
dan kerajaan Allah. Nikodemus, Tuhan katakan, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, maka ia tidak akan melihat kerajaan Allah. Lihat saja tidak mungkin, apalagi mau masuk. Walaupun ini adalah guru besar, semua yang dilakukan itu adalah Taurat dan firman Tuhan. Dilakukan, ini profesor Nikodemus ini. Tetapi semua yang dilakukan selama itu ada di luar daerah keselamatan, yang karena anugerah diselamatkan. Dan karena si sulung ini mengandalkan kebenarannya sendiri, maka ia dekat tapi di luar. Yang ketiga, alasan ketiga mengapa si sulung ini kita sebut di luar walaupun dekat, karena ia salah, tidak memahami kasih Bapaknya. Dia salah, tidak memahami kasih Bapaknya. Dia bangga diri akan kebaikan dan ketaatannya sendiri. Dia bukan saja belum meninggalkan, tidak pernah meninggalkan rumah ayah seperti yang dilakukan anaknya yang bungsu, juga terus melayani di situ, dan sudah lama berbuat seperti yang dia lakukan. Bertahun-tahun aku melayani dan belum pernah Bapak, perintah Bapak aku langgar. Tetapi dia mengeluh, seolah-olah ayahnya selama ini tidak berlaku wajar seperti seharusnya seorang bapak. Dia sudah begitu taat, tetapi tidak. Dia sangat jengkel kepada bapaknya, tetapi juga jengkel kepada adiknya, karena dia salah memahami kasih bapaknya. Kasih Bapa yang mengampuni. Kalau kita melihat di dalam ayat 31 dan 32, itu jelas sekali ayat itu menyatakan seperti berikut. Ayat 31, kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapati kembali. Sebenarnya uluran tangan bapaknya, uluran tangan kasih Bapa ini sama baik untuk si bungsu maupun si sulung yang lagi mencomel, yang lagi mengeluh di hadapan bapaknya. Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Sebenarnya uluran tangan Bapa sama untuk si bungsu maupun sulung, tetapi saya, si sulung ini, tidak pernah mengulurkan tangannya untuk mengambil kasih dan uluran sayang dari sang Bapa itu. Semua saya punya, itu kamu punya. Tetapi ayat 32, dia tetap ada di luar. Dan pernah saya katakan, coba baca ayat 33 dari Injil Lukas pasal 15. Silakan berdiri yang sudah temukan. Tolong bacakan ayat Lukas 15 ayat 33. Untuk kita melihat uluran kasih yang sama rata untuk si bungsu maupun si sulung yang ada pada Bapa itu tidak dimanfaatkan oleh si sulung ini yang menyebabkan dia ada di luar. Silakan ayat 33. Ada? Kalau itu di mana kita lihat ayat 32 33 itu? Ayat 33 itu tersembunyi di dalam ayat 28.
yang mengakhiri cerita tentang perumpamaan anak yang hilang. Si bungsu dia hilang, dia mengalami perubahan dan dia ada. Sedang si sulung ternyata dia hilang dan tetap hilang. Ayat 28. Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Ayahnya sudah datang untuk bujuk dan rayu dia anak mati masuk, tapi dia tidak mau masuk. Itu sebabnya tema kita dekat tetapi di luar. Kasih dan sayang uluran pengampunan itu, kasih dan sayang ayat itu, dia rela tanggalkan kemuliaannya, tempat hormatnya untuk datang keluar, membujuk dan memberitahukan kepada sang sulung, semua yang saya punya itu kamu punya, mari. Tetapi ayat tidak pernah mencatat jawaban dan keputusan yang diambil oleh si sulung ini. Pilihan yang ditawarkan kepadanya untuk masuk di dalam kebahagiaan dan menikmati kepunyaannya itu tidak pernah disambut, dan dia tetap marah dan tinggal di luar. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, kasih Bapa untuk mengampuni. Anak itu sudah menjengkelkan, yang salah memahami kasih dan pengampunannya, sang Bapa tidak terganggu dengan itu. Dia mengontak dan tidak mau masuk. Ayahnya datang untuk meminta dia masuk, tapi saya penuh emas dan waktu yang Bapa berikan itu tidak diresponi. Akhirnya pintu itu tertutup dan anak ini tetap marah ada di luar. Ini banyak memacu saya, sehingga di dalam usia saya yang sudah penuh dengan kerelaan dan kecapaian, tidak menghambat dan mengganggu saya untuk terus melakukan pelayanan misi. Saya kembali dari sini, saya akan kembali ada di Sumba Timur. Dan apa yang menyebabkan saya tidak tunggu sampai dengan tanggal 19 ada bersama teman-teman hamba Tuhan dari daerah ini, karena ada menanti tanggal 20 memberkati pasangan nikah yang salah satu atau pasangan dari laki-laki dari Sumba Barat Daya yang orang tuanya masih meragu, tapi anak ini kami bawa untuk dibina dan dididik dari SPD, dan sekarang dia menyandang sarjana teologi, dan Tuhan mempertemukan dia dengan sama-sama calon mempelai ini sarjana teologi yang akan mendatangkan dan hadirkan ayah dan mama kandung yang masih meragu untuk hadir di kota Soe pada hari Selasa mendatang. Dan kesempatan peluang itu, Injil yang kita tahu, tawaran yang Tuhan beri kepada kita, kekekalan dan hidup keselamatan yang hanya ada dalam Kristus itu akan diwartakan kepada orang tua yang masih meragu, dan saya akan bersama mereka kembali ke SPD untuk mewartakan berita Injil, berita keselamatan, sehingga mereka juga boleh masuk di dalam kehidupan kekal dan keselamatan yang kita aminkan hanya ada di dalam Yesus, sesuai dengan logo GKI kita ini, bahwa Yesus juru selamat tidak ada duanya. Dan kalau ada dua, lepas Yesus ini dan pergi yang kedua itu. Tapi Alkitab hanya katakan di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain, tidak ada jalan lain, dan hanya Yesus pengudus kita yang penuh aib, noda dan celah. Setelah memiliki Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu, kita masih bermarah tidak? Di dalam persekutuan kita masih bisa juga ada kalanya jengkel satu dan yang lain tidak? Ada kalanya istri dan suami, wow. Tetapi puji Tuhan, hanya Yesus pengudus. Tidak ada lain dan cara lain. Tidak ada apotik manapun yang dapat membasuh semua noda dan aib kita setelah kita masuk di dalam area keselamatan
keselamatan, hidup kekal yang kita imani ada dalam Yesus itu, kita masih berjuang banyak sekali. Rasul Paulus mau buat dan taat seperti itu, dan dia katakan, wow, saya mau buat yang menyenangkan hati Tuhan. Kok yang tidak menyenangkan hati Tuhan itu yang saya buat? Siapa yang bisa lepaskan saya dari hidup saya seperti yang demikian? Dia jawab, syukur kepada Allah dalam Yesus Kristus. Dan jika kita mengaku hanya ada satu apotek abadi yang mampu membasuh semua aib noda dan salah kita, dan kita punya keyakinan bahwa hanya Yesus adalah dokter di atas segala dokter, kami terus mendoakan ibu yang ada di depan ini. Ketika pertama kali saya lihat, wow, agak sulit berjalan, ya kami berdoa. Saya tumbangkan tangan di bawah situ. Dan kami terus katakan sampai hari ini dalam persekutuan keluarga kami, persekutuan umat kami, namakan kami selalu sebut Ibu Chandra. Dan saya datang kemari, saya coba korek informasi dari Bapak Gembala. Bagaimana dengan itu? Wah, puji Tuhan, Yesus adalah dokter. Kalanya dokter vonis, sudah tidak ada jalan lain. Pulang, kalau mau makan apa, kasih saja dia makan. Di lengan kanan saya ada benjolan. Dan saya meyakini logo kita yang ketiga, buli-buli itu. Saya berdoa pada satu ketika, Tuhan, Dr. Albert Benjamin Simpson, yang merupakan ibu yang melahirkan gereja yang Injil di dunia ini, logo ini diambil karena dia sendiri alami bahwa sakitnya bertahun-tahun itu tidak sembuh. Semua dokter dan tabib yang istimewa pada waktu itu telah didatangi, tetapi tidak juga sembuh. Dia meyakini bahwa Yesus adalah dokter. Dia berdoa dan Tuhan sembuhkan penyakitnya, dan dia bisa berkhotbah dan melayani. Dan kepada Dr. Jeffrey yang adalah ibu untuk Kemah Injil Indonesia, itu pun sama. Penyakit gulanya itu, penyakit perutnya itu, begitu mengamuk dan begitu mengamuk. Dia yakin bahwa Yesus adalah dokter, penyembuh di atas segala dokter. Dia sembuh secara ajaib. Saya minta Tuhan, Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Abi Simpson dan juga Dr. Robert Alexander Jeffrey, pulihkan saya, jaga dan angkat benjolan sebesar telur ayam yang ada di lengan saya sebelah kanan. Satu pagi saya bangun, telur ini tidak ada. Saya coba, di mana ini telur? Sebesar bola pingpong itu, sebesar telur ayam itu. Yang ada sampai sekarang ini adalah akar yang mengeras seperti batu ada di sini. Benjolan yang besar itu tidak ada. Tetapi akar ini ada untuk menjadi kesaksian bahwa Yesus yang saya imani, dia adalah tabib di atas segala tabib yang tidak berubah kuasanya sejak saya percaya dan mengimaninya. Tetapi keyakinan saya juga, dia adalah raja yang akan datang untuk mengangkat dan membawa saya pulang dan membagikan mahkota seperti yang kita lakukan tadi. Dia adalah juru selamat, dia adalah perantara, dia adalah pahlawan dan pemenang di atas segala yang lain. Jemaat yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, sebentar malam saya akan memutar satu slide yang akan menceritakan kepada kita anak yang saya bawa. Dia bisa melayani Tuhan dengan apa yang dia bisa layani umur 16 tahun. Tetapi dalam perjalanan pelayanan saya ke Sumba, ke Sabu maupun Rote, saya tidak tahan gelombang, dan saya biasanya terganggu kesehatan saya.
Perlu ada yang dampingi untuk menolong saya, mengangkat saya, membawa ke kamar mandi untuk mabuk itu. Dan ketika mau datang katanya melalui sape, saya mulai membayangkan, aduh sape sama dengan sabu punya. Ini apakah saya bisa? Dan ketika naik kapal cucut penyeberangan, saya langsung Tuhan kasih saya tidur nyenyak, sehingga perjalanan 7 atau 8 jam ini saya tidak rasa apa-apa, dan saya tetap prima untuk membawa hamba Tuhan ini sampai ke sini dan bisa melayani, dan saya bisa balik kembali. Dan puji Tuhan, anak ini tidak tidur, Jessica juga tidak tidur. Saya pulas dan sampai bisa mendarat. Perjalanan ke Sumber, setelah sampai di darat, kami coba kontak motor. Melewati perjalanan yang begitu, keterampilan yang dimiliki, 4 orang sudah jatuhkan saya. Dan setiap kali jatuh, celana bagian lutut itu terapit semua, dan lutut ini pedis, tetapi tidak mengganggu. Dan sebentar malam kita akan melihat bagaimana satu kampung yang besar, setelah imam itu yang dikatakan dipanggil dia di sana benteng kafir yang tidak bisa ditembusi oleh Injil atau kuasa apapun juga. Dia roboh jam 1 subuh tengah malam. Benteng itu menyebabkan satu kampung itu menerima Yesus yang kita iman. Dan ketika mereka mau dibaptis, meresponi keselamatan yang ada di dalam Yesus itu, mereka membuat ritual. Minta izin Bapak, kami mau pamit baik-baik dari marapu kami. Kami tidak mau berontak, kami mau permisi baik-baik sebagai orang yang sudah percaya Yesus. Kami pamit baik-baik, keluar daripada kepercayaan lama. Kami mau menerima Yesus dan dibuktikan dengan baptis di kolam yang kami juga bangun sendiri. Untuk siapkan air 7 kilo jauhnya untuk datang dibaptis. Dan waktu itu terjadi tanya jawab antara kelompok Marapu yang tetap dari kampung sebelah dan kelompok yang telah mengiyakan Yesus. Mereka permisi dengan palang bambu ada di tengah. Dan setelah mereka pamit, palang bambu itu diletakkan dan kami melangkah menuju kepada kolam baptis. Mereka menyerahkan tanah 3.000 meter persegi untuk gereja Kami Injil Indonesia bisa dibangun di atasnya. Dan puji Tuhan, kaum profesional dari NTB mendukung dana awal 17 juta, dan kami membangun fondasi dengan mendatangkan pasir cukup jauh, semen cukup jauh, besi dari kota. Dan puji Tuhan, sekarang slop atas telah masuk, sudah dibuat, dan mereka siap melangkah terus. Jemaat, mari kita mengevaluasi diri. Sudahkah kita memiliki rumah kekekalan setelah kita percaya kepada Tuhan Yesus? Ataukah kita hanya terputar-terputar di luar? Kita rajin, orang lihat, wow, ini orang beribadah, taat, tapi sebenarnya dia hanya dekat, belum masuk di dalam areal keselamatan yang Tuhan sudah karuniakan padanya. Dan kalau kita ada di dalam areal itu, lalu wajib sesudah kau diberi adalah melayani dan melayani. Mari kita lihat keluar. Kalau kita di sini sudah mapan sejak bertahun-tahun, ada panggilan di sana. Saya akan menutup firman ini dengan satu lukisan yang saya angkat dari cerita kuno Cina. Ada satu pasang suami dan istri, atau 2 orang yang hidupnya sangat miskin, sangat sekali miskin.
untuk makan adalah makan terakhir untuk mereka berdua, satu mangkok mie. Dan setelah mie ini sang nyonya atau istri menyiapkan, diletakkan di atas meja dengan 2 sendok ada di dalamnya. Sang istri pakai sendok biasa, sang suami memakai sumpit. Ya, lagi mereka berdoa untuk terima itu, tiba-tiba terdengar sang istri membuka pintu, dan betapa kagetnya dia melihat seorang pengemis yang sangat kotor. Kamu ya? Ya, kotor. Ya, pakaian yang compang-camping. Dengan mengulurkan tangan meminta sedekah, tangan kirinya memegang perut. Sang suami ini juga keluar dan melihat. Ketika suami dan istri ini saling memandang, terlihat jelas rasa iba, rasa sedih di dalam hati suami dan istri ini. Melihat sampai di sini meminta sesuatu untuk dimakan. Mereka mempersilakan masuk dan ke meja makan yang bulat itu, di mana mangkok mie itu tergeletak. Mereka berdua persilakan pengemis ini untuk menikmati mie yang ada di dalam mangkok itu. Selesai makan, pengemis ini berubah dan dia berkata, betapa mulianya hati kalian berdua. Dia mengambil sumpit itu, dia mengetuk mangkok mie itu yang kosong, berubah menjadi emas. Dia ketuk sendok sang istri, berubah sendok jadi emas. Sumpit itu dia ketuk di atas mangkok, berubah jadi emas. Saudara, aduh, apa ini? Inilah hati kamu yang begitu mulia. Kamu mau apa? Mereka dua karena kaget dan itu tidak bisa jawab. Kamu mau ceret ini berubah jadi emas? Saya akan ketuk. Dia ketuk. Mau lemari tua ini jadi emas? Dia pergi ketuk. Mau tempat tidur berubah menjadi emas? Dia pergi ketuk. Sebelum dia jalan, dia tanya, apa lagi yang kamu mau? Mereka sudah tidak bisa jawab. Dia mulai melangkah lagi, tapi dia balik kembali. Terakhir saya ingin tanya, hai suami dan istri yang mempunyai hati mulia, apa yang kamu mau sebelum saya melangkah pergi? Mereka berdua menjawab, kami tidak mau yang lain. Karena emas ini yang Bapak telah buat, mangkok ini menjadi emas, ceret ini menjadi emas, sendok ini semua menjadi emas. Emas akan dimakan tahun, dan satu ketika pun akan berakhir. Kami mau yang menjadikan emas ini bersama kami. Apa? Kami mau memiliki sumber emas. Dan apabila kami memiliki itu, maka kami akan punya semuanya. Pengenalan ini atau lukisan ini dapat Tuhan Yesus dapat semuanya. Semua dalam Yesus dan Yesus semuanya. Itu NKRI kita.
Saudara mau apa? Mau diberkati? Terimalah sumber berkat. Jangan mau berkatnya. Mau sehat? Ada di dalam Dia. Mau diberkati usaha dan kerja kita? Mau jodoh dan teman hidup? Ada di dalam tangannya. Karena Dia yang mengatur hari esok. Karena Dia tahu akhir perjalanan kita sejak dari awal ada di sini. Dia pemegang kunci. Mari jadikan Yesus, dan biar kita masuk di dalamnya. Siapa yang tinggal dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah lebat, sebab di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Amin. Mari.